Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunti Alfi Hidayah dari Prodi PGMI nomor absen 2 akan sedikit menjelaskan mengenai metodologi ulumul tafsir Al-Quran. Sebelumnya saya akan menyinggung mengenai studi Islam. Jadi studi Islam adalah studi yang mendapat perhatian di kalangan ilmuwan. Jika ditelusuri secara mendalam, studi Islam mulai banyak dikaji oleh para peminat studi agama dan studi lainnya. Studi Islam telah mendapat tempat dalam percaturan dunia ilmu pengetahuan. Dalam studi Islam, salah satu persoalan yang mendesak untuk segera dipecahkan adalah masalah metodologi. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kelemahan di kalangan umat Islam dalam mengkaji Islam secara komprehensif adalah tidak menguasai metodologi. Kelemahan ini semakin terasa manakala umat Islam, khususnya Indonesia, tidak menjadi produsen pemikiran akan tetapi konsumen pemikiran. Jadi, kelemahan umat Islam bukan terletak pada kurangnya penguasaan materi, namun pada cara-cara penyajian terhadap materi yang dikuasai. Kedua, adanya anggapan bahwa studi Islam di kalangan ilmuwan telah merambat ke berbagai wilayah. Misalnya, studi Islam sudah masuk ke studi ulumul Al-Quran, ulumul hadis, filsafat, teologi kalam, tasawuf, dan sebagainya. Karenanya, metode atau pendekatan yang layak adalah salah satu keharusan yang harus dikuasai oleh peneliti studi Islam. Sebab itulah, metodologi Islam harus dikuasai secara keseluruhan. Istilah metodologi berasal dari Yunani, yakni metodos dan logos. Metodos berarti cara, niat, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah pengetahuan tentang cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Selain itu, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam pengetahuan. Metodologi memahami Islam kali ini membahas tentang studi ulumul Al-Quran, ulumul hadis, filsafat, teologi, dan kalam, dan tasawuf. Khususnya yang akan saya sedikit jelaskan di hari ini, yaitu metodologi ulumul tafsir Al-Quran. Tafsir secara bahasa berarti dari kata al-fasr, yaitu menyikap sesuatu yang tertutup. Secara istilah, penjelasan makna Al-Quran, usul fit tafsir kayak Syekh Ibnu Utsaimin halaman 23. Dan hukum mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, yaitu ta'alamut tafsir wajibun, mempelajari tafsir adalah wajib. Mengenai dalilnya, yang pertama terdapat pada Quran surah As-Sadd ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal menjadikannya sebagai peringatan. Dalil yang kedua, kewajiban mempelajari tafsir Al-Quran terdapat pada Quran surah Muhammad ayat 20 yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubi aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Nah, seperti itu. Selanjutnya saya lanjutkan mengenai pengertian metodologi tafsir Al-Quran. Metodologi tafsir adalah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Quran. Artinya, ilmu tentang cara penafsiran atau dengan kata lain ialah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran. Metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam kaitan ini, studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar sesuai firmankah oleh Allah kepada Rasul-Nya. Adapun metodologi penafsiran Al-Quran, yaitu pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Al-Quran, berkenaan dengan metode Nasruddin Baidan dalam bukunya Wawasan Baru Ilmu Tafsir membagi menjadi 4 metode, yaitu metode global atau ijmali, metode analisis atau tahlili atau tafsiri, metode perbandingan atau muqarrin, dan metode tematik atau maudhu.
pada perkembangan metode tafsir, pada saat penyampaian ayat Al-Quran, Rasulullah yang berfungsi sebagai mubayyin kepada para sahabat tentang arti Al-Quran, khususnya yang berkenaan dengan ayat-ayat yang tidak dapat dipahami atau samar. Hal ini berlangsung sampai wafatnya Rasulullah. Pada saat itu, para sahabat menanyakan berbagai persoalan yang tidak jelas kepada Rasul. Maka setelah wafatnya, mereka melakukan ijtihad, khususnya yang mempunyai keahlian seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud, dan sebagainya. Dalam lintasan perkembangan tafsir Al-Quran dari dulu hingga sekarang akan ditemui garis besarnya penafsiran, yaitu ijmali, tahlili, muqarrin, dan maudhu'i. Nabi dan para sahabat menafsirkan Al-Quran secara ijmali, tidak memberikan rincian yang memadai, dan metode ini mula-mula muncul. Metode ini diterapkan oleh Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Jalalain, kemudian diikuti oleh metode tahlili dengan mengambil bentuk al-matsur atau riwayat. Kemudian tafsir ini berkembang dengan bentuk ar-ra'i. Dalam perkembangan selanjutnya di abad modern, lahir metode yang serupa yang mengilhami lahirnya metode maudhu'i atau tematik, dan juga lahir pula metode muqarrin atau perbandingan. Problematika kehidupan semakin kompleks di era modern atau global dan jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Perbedaan sangat terasa di tengah kehidupan masyarakat seperti mobilitas yang sangat tinggi, perubahan yang begitu cepat, dan sebagainya. Sehingga tidak ada waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir, padahal untuk mendapatkan petunjuk umat dituntut membaca kitab-kitab tafsir. Maka ulama tafsir abad modern telah menawarkan tafsir dengan metode baru, yaitu metode tematik atau maudhu'i. Dapat disimpulkan bahwa metode tafsir sebagai media atau jalan yang harus ditempuh jika ingin mencapai tujuan, yaitu suatu penafsiran atau corak penafsiran, artinya bentuk penafsiran apapun, baik mautsur atau ra'i, tidak akan dapat tercapai salah satu corak penafsiran tanpa menggunakan suatu metode tafsir. Maka dituntut agar menguasai metodologi tafsir sendiri. Dapat ditegaskan bahwa tafsir sangat penting bagi kehidupan keberagamaan umat manusia, khususnya umat Islam, karena ia berfungsi efektif dalam rangka memahami dan menggali khazanah dan kekayaan kandungan Al-Quran. Bila ingin membuka mutiara-mutiara berharga yang tertimbun dalam Al-Quran, maka tafsirlah kuncinya. Selanjutnya mengenai kajian metodologi tafsir Al-Quran, Quraisy Shihab mengemukakan pendapatnya bahwa dari keempat metode tafsir yang paling populer adalah metode tahlili dan maudhu'i. Para mufasir berusaha menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran dari berbagai aspek dengan selalu memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran. Para ahli melakukan berbagai metodologi penafsiran Al-Quran menjadi 4 metode sebagai berikut. Yang pertama adalah metode ijmali atau global. Metode ijmali adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan gaya bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca, serta sistematika penulisan sesuai ayat-ayat di dalam mushaf. Pendapat lain mengemukakan tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Dengan metode ini, para mufasir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan singkat. Hal ini dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Ciri metodologi ijmali atau global, tidak ada ruangan untuk mengemukakan pendapatnya. Itulah sebab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi secara ringkas dan umum. Kelebihan metode ijmali yaitu praktis dan mudah dipahami, artinya dia tidak terbelit-belit, bebas dari penafsiran Israiliyat, artinya relatif murni dan terbebas dari pemikiran Israiliyat, akrab dengan bahasa Al-Quran, artinya tafsir ijmali terasa singkat dan padat serta akrab dengan bahasa kitab suci. Adapun kekurangannya yaitu menjadikan penunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Metode ijmali ini sangat urgent bagi para mufasir pada tahap pemulaan mempelajari tafsir dan juga dalam rangka membimbing ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua adalah metode analitis atau tahlili.
Metode analisis ialah menafsirkan ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek dan menerangkan makna-maknanya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir. Metode ini digunakan teknik menguraikan makna Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutannya. Aspek-aspek yang terkandung meliputi pengertian kosakata, kalimat, latar belakang turut ayat, dan kaitannya dengan ayat-ayat lain, dan pendapat yang berkaitan dengan ayat tersebut yang disampaikan oleh nabi, sahabat, tabi'in, dan ahli tafsir lainnya. Ciri-ciri metode analisis dari segi penalaran, para mufasir berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh. Artinya metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat sesuai urutan dalam Mushaf Utsmani. Pada metode analisis terdapat pula kelebihannya, yaitu ruang lingkup yang luas dan memuat berbagai ide. Artinya mufasir dapat mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan Al-Quran. Kekurangannya yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran secara parsial atau terpecah-pecah dan seakan-akan tidak utuh dan tidak konsisten, melahirkan penafsirannya subjektif, artinya menafsirkan sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, dan memasuknya pemikiran Israiliyat dan biasanya yang bersifat kisah-kisah atau cerita-cerita. Yang ketiga adalah metode komparatif atau muqarrin. Terdapat definisi yang berbeda mengenai metode ini, yaitu membandingkan teks nas ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis pada lahirnya terlihat bertentangan. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Secara operasional, pendapat Ali Hasan Al-Arif mengartikan tafsir muqarrin adalah metode yang ditempuh oleh mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat kemudian dilakukan proses penafsiran yang berbeda-beda berdasarkan riwayat dari Nabi, para sahabat dan tabi'in, atau berdasarkan rasio ijtihad. Para mufasir saling mengemukakan pendapatnya dan membandingkan aspek-aspek dan kecenderungan yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, metode tematik atau maudu'i. Maksud dari metode ini adalah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah diterapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek seperti asbabun nuzul, nasih mansuh, dan sebagainya, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran rasional. Ada cara lain yang ditempuh dalam metode ini, yaitu penafsiran yang dilakukan mufasir dengan cara mengambil satu surat dari surat-surat Al-Quran. Satu surat itu kemudian dikaji secara keseluruhan dari awal sampai akhir, kemudian menjelaskan tujuan-tujuan serta menghubungkan antara tema-tema yang dikemukakan pada ayat-ayat dari surat itu, sehingga jelas bahwa surat itu satu kesatuan dan merupakan rantai emas yang saling menyambung sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.